Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana analisis jalur atau fed analisis menggunakan aplikasi Smart PLS. Di sini diberikan sebuah contoh kasus penelitian. Jadi apabila ada dua variabel independen isogenus X, satu variabel perantara endogenus dan satu variabel dependen endogenus Z. Sebagai variabel independen isogenus atau variabel bebas, yaitu ada variabel gaya kepemimpinan sebagai X1, lingkungan kerja X2, sedangkan variabel perantara exogenus yaitu motivasi Y, sedangkan untuk variabel dependen endogenus adalah kinerja guru. Hubungan antar variabel tersebut jika digambarkan ke dalam model diagram jalur adalah sebagai berikut. Jadi penggambaran jalur ini adalah berdasarkan dari teori-teori yang dipelajari, bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan, lingkungan kerja terhadap motivasi, kemudian pengaruh langsungnya ke kinerja guru, kemudian juga pengaruh secara tidak langsung melalui motivasi baru ke kinerja guru. Nah, jika dilihat dari hipotesis dan masalahnya, jadi berdasarkan gambar di atas, dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur ini, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y, serta dampak terhadap kinerja guru Z. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, dan juga pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Jadi penulisan hipotesis ini tentu mengikuti dengan kaidah penulisan sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Nah, jadi di sini hanya menunjukkan apa saja yang akan diuji. Jadi narasi untuk hipotesis yang benar tentu mengikuti kaidah dalam penelitian. Baik, di sini saya sudah mendapatkan sebuah data, ya, lebih dalam bentuk file Excel ini. Ada kurang lebih 115 data. Ini masih dalam format Excel. Terlebih dahulu harus kita rubah ke format CSV, karena itu yang bisa dibaca oleh Smart PLS pada saat kita import nantinya. Sekali lagi, aplikasi Smart PLS juga tidak bisa membaca header tabel lebih dari satu. Jadi sebaiknya yang tidak perlu ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Seperti nomor, ini dihapus. Kemudian variabel di atas juga dihapus. Jadi yang tersisa hanya variabel X1, X2, Y, dan juga Z. Nah, setelah semua dirubah, kemudian pilih File, Save As, kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Nah, kemudian jangan lupa pilih format CSV, delimited. Yang ini, yang namanya sama, kemudian save. Oke, setelah semua data tersimpan, ini sudah bisa kita tutup. Kita buka aplikasi Smart PLS. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Smart PLS. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah klik New Project. Di sini saya buat latihan Smart PLS. Kemudian OK. Nah, kemudian untuk memasukkan data, silakan pilih bagian double click to import data. Jadi tinggal double click, nanti akan muncul jendela baru. Cari file CSV yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, di sini saya simpan di sini. Ini format filenya sudah CSV. Kemudian diklik open. Namanya boleh pakai nama ini atau diganti juga tidak masalah. Oke. Nah, di sini akan kelihatan bahwa data sudah masuk, yaitu X1, X2, Y, dan Z. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan model analisis jalur yang akan kita gunakan. Nah, tinggal pilih bagian latihan Smart ini, bagian ini. Nah, kemudian silakan tarik masing-masing variabel ke tempat yang disediakan, X1, X2, susun sesuai dengan pilihan model jalur yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian tinggal ganti nama variabelnya dengan pilihan rename. Di sini adalah gaya kepemimpinan.
Kemudian di sini lingkungan kerja, Y-nya adalah motivasi, dan yang terakhir untuk variabel Z itu adalah kinerja guru. Oke. Nah, kemudian karena ini nanti bisa mengganggu, ini bisa kita geser dan klik kanan, kemudian pilih line indicator button. Kita pindahkan bawah, sedangkan ini kita pindahkan ke bagian samping kanan. Nah, setelah semuanya selesai, hubungkan setiap variabel ini sesuai dengan pilihan model jalur yang kita gunakan dengan memilih connect, kemudian klik, susun sesuai dengan pilihan model jalur yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat juga X1 terhadap Z secara langsung dan X2 terhadap Z secara langsung. Nah, dengan demikian berarti gambar kita sudah selesai, gambar jalurnya. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis, klik tombol calculate, kemudian PLS algorithm. Tidak perlu diatur atau ditentukan kembali angkanya, tinggal start calculation. Nah, setelah selesai, di sini akan muncul semua hasil analisis. Mulai dari Fed koefisiennya, di sini sudah ditentukan, ini gaya kepemimpinan dengan kinerja guru itu 0,156, kemudian terhadap motivasi itu 0,336. Di sini juga ada indirect effect, itu artinya pengaruh tidak langsung, di mana dari gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu melalui motivasi baru berpengaruh kepada guru. Nah, ini kalau tidak langsungnya gaya kepemimpinan itu sebesar 0,206 dan lingkungan kerja itu 0,247. Ini adalah gabungan kontribusi dari kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini juga sudah lengkap semua data-data termasuk R-square. Nah, di sini terlihat bahwa besarnya R-square, X1 dan X2 terhadap motivasi itu adalah 0,407. Artinya besar kontribusinya adalah 40,7%. Sedangkan pada kinerja guru, di mana ada variabel X1, X2 dan juga Y terhadap Z kinerja guru itu adalah 0,645 atau 64,5%. Nah, jadi setelah mendapatkan angka-angka ini, untuk mendapatkan koefisien Fed atau koefisien jalurnya itu dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan E1 itu di mana akar dari 1 dikurang dari 0,407. Ini 0,407 adalah nilai R-square untuk yang model pertama, sedangkan yang ini adalah yang kedua. Jadi angka 0,407 dan 0,645 itu didapatkan dari sini. Nah, kemudian bagaimana kita melihat gambarnya? Tinggal klik bagian latihan Smart PLS. Nah, di sini akan muncul, terlihat di sini bahwa gaya kepemimpinan berkontribusi terhadap motivasi itu sebesar 0,336. Kemudian lingkungan kerja terhadap motivasi itu 0,403. Sedangkan gaya kepemimpinan secara langsung ke kinerja guru itu berkontribusi sebesar 0,156, sedangkan lingkungan kerja adalah 0,146 ke kinerja guru. Nah, ini adalah direct effect, karena kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung antara gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Bisa saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.